Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Imani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatul iman wal Islam, memberikan nikmat sehat wal afiat lahir dan batin, yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. 10 hari pertama sudah kita lewati. 10 hari pertengahan kita sudah berada di penghujungnya. Tinggal 10 hari terakhir yang hendak kita jalani. Mudah-mudahan di 10 hari akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibarat kelapa, 10 hari terakhir itu merupakan santannya, intinya. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan malam-malam 10 hari yang akhir dengan qiyamul lail, dengan tilawatul Quran, dengan zikir. Bahkan wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, bahkan cucunya, disuruh menghidupkan di 10 hari akhir bulan Ramadan. Wasaddal mizar, bahkan Nabi mengencangkan ikatan sarungnya. Sebagai bahasa majas, Nabi menjauhi hubungan dengan istrinya, hubungan spesial, yaitu hubungan intim Nabi tidak lakukan, karena Nabi lebih fokus di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan juga di riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah di 10 hari akhir bulan Ramadan yang Nabi tidak dilakukan di hari-hari yang lainnya. Kemudian kenapa? Ya, rahasianya karena di 10 hari akhir bulan Ramadan inilah terdapat malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sehingga kata Nabi, taharraw Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Karena di malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beribadah sedikit dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan kalau Lailatul Qadar itu awalnya adalah malam diturunkan Al-Quran, tapi Lailatul Qadar bukan hanya ketika Al-Quran diturunkan, tetapi Lailatul Qadar adanya setiap tahun di bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadri
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Lailatul Qadar. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia fi kulli Ramadan. Dia Lailatul Qadar itu ada pada setiap bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan betapa agung, betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Muhammad ini, yaitu Allah memberikan kesempatan kepada umat Islam ini untuk meningkatkan pahalanya yang berlipat ganda tiap tahun, yaitu pada tiap bulan Ramadan, lebih-lebih pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga pada malam Lailatul Qadar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna hadza syahra, sesungguhnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, qad hadarakum, telah hadir di hadapan kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man kurimaha, barang siapa yang diharapkan untuk mendapatkannya terhalang, artinya di 10 hari yang akhir dia santai-santai dalam beribadah, dia lebih sibuk dengan belanja di mal-mal misalnya, dia lebih sibuk dengan ngecat rumahnya, dia sibuk dengan mempersiapkan kue-kue lebarannya, malah ibadahnya dilupakan misalnya, sehingga dia terhalang untuk mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar ini. Kata Nabi, faqad hurima al-khairullah, berarti dia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wala yuhramu khairaha, dan tidaklah orang itu terhalang untuk mendapatkan kebaikannya illa mahrumun, kecuali dia adalah orang-orang yang benar-benar rugi. Benar-benar rugi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan, tapi kesempatan itu tidak digunakan. Allah telah memberikan untuk meningkatkan pahala amal solehnya, tapi dia cuek, dia tidak mau untuk mencarinya, sehingga dia sungguh orang yang rugi. Karena itulah, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh, alhamdulillah Masjid Manarul Islam ini telah mempersiapkan iktikaf, bahkan baik itu makan sahur maupun berbuka telah disediakan. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kita, baik bagi orang yang punya harta lalu dia menyumbangkan hartanya untuk mendukung program ini, maupun orang yang ikut serta untuk melaksanakan program iktikaf ini. Mereka adalah orang yang kerjasama dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di dalam berbuat baik dan takwa, yang insya Allah dua-duanya akan sama-sama mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran, malam yang penuh dengan kemuliaan, bahkan dari kata qadar, nama lain daripada takdir. Dua-duanya ini walaupun berbeda, namun saling mendukung. Disebut kemuliaan karena Al-Quran itu adalah sangat mulia, sehingga pada pertemuan yang lalu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Malam itu disebut Lailatul Qadar, malam itu disebut malam yang penuh berkah, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia agar hidupnya tidak bingung, agar hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga pada malam bulan Ramadan yang Allah telah menurunkan Al-Quran,
sehingga kita wajib mengimani Al-Quran dengan cara kita berusaha mempelajarinya, berusaha untuk membacanya, berusaha untuk memahaminya, bahkan berusaha untuk mengajarkan kepada orang lain, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Ini adalah bentuk kewajiban kita terhadap Al-Quran tersebut. Kemudian juga malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan yang ada setiap tahun. Bahkan Nabi yang sudah dijamin masuk surga, kata Aisyah, selalu beriktikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan. Itu berarti Nabi juga masih tetap berusaha untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari karunia Allah, untuk mencari agar derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga masalah tanda Lailatul Qadar itu hanya untuk memotivasi saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh. Memang Nabi memberi arahan kepada para sahabat, carilah 10 akhir di bulan Ramadan. Kalau itu masih berat karena dia misalnya pekerja kasar, siangnya kerja berat misalnya, sehingga tiap malam agak sulit, Nabi menyuruh di malam-malam yang ganjil. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di bilangan ganjil, di 10 hari akhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi sekarang ini kan beda ya. Misalnya malam ini ada yang menghitung ganjil, ada yang menghitung genap. Makanya yang paling penting, kalau 10 hari akhir kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mesti di antara kesungguhan kita itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak peduli ganjil, tidak peduli genap, mesti ada yang bertepatan. Kemudian yang kedua, seandainya malam yang kita kerjakan itu tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar, tapi kita sudah bersungguh-sungguh, dan kesungguhan kita itu sudah membuat amal kita lebih produktif, lebih berkualitas, bahkan secara jumlah pun kuantitasnya juga lebih banyak. Yang itu berarti akan membawa keuntungan bagi diri kita. Makanya kalau kita sungguh-sungguh di 10 hari akhir ini, tidak peduli apakah ganjil, apakah genap, mesti salah satu di antara malam-malam itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya, Nabi pernah memberikan penjelasan kepada para sahabat, Lailatul Qadri Lailatul Samhatun. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang terang yang penuh kelembutan. Walaupun pada malam itu bulan tidak tampak, ya, karena semakin kecil. Kemudian suasananya tapi terasa terang, terasa nyaman, terasa enak. Orang beribadah lebih terasa khusyuk dibanding dengan hari-hari yang lain. Kemudian juga laharatun, bahkan tidak terasa panas. Ya, kalau sekarang kebetulan musim hujan, sehingga tidak terasa panas. Tapi seandainya di musim panas pun, tanda-tanda Lailatul Qadar, panasnya itu tidak terasakan. Wala baridatun, dan juga tidak terlalu dingin. Walaupun musim hujan, dinginnya itu tidak sampai menusuk ke tulang. Karena apa? Allah memberikan keistimewaan. Tusbihu samsuha, pada saat pagi matahari terbit itu dha'ifatun, cahayanya itu
lemah. Artinya biasanya matahari itu menyilaukan pandangan mata, tapi tanda-tandanya kalau malamnya itu ada Lailatul Qadar, maka cahayanya itu tidak sampai menyilaukan mata. Habrul Nabi. Kemudian riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian pada riwayat Imam Muslim, at-tatlu as-samsu fi sabihati yaumiha, terbitnya matahari di pagi harinya, baydoa, terasa putih cahayanya, la su'amalaha, yang cahayanya tidak menyilaukan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, pada saat saya merasakan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka kata Nabi, bacalah kalau kamu merasakan malam itu adalah Lailatul Qadar, yaitu Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau adalah Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Engkau adalah Tuhan yang menyintai sifat pemaaf, yang menyintai sifat pemberian ampun. Fa'fu anni, sebab itu ya Allah, maafkanlah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah aku kerjakan. Nah ini supaya kita kenal dengan Lailatul Qadar tersebut ya. Karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi, sehingga kalau kita mengamalkan setiap hari doa itu insya Allah bertepatan. Dan harapan kalau Ramadan itu adalah ghufira ma taqaddama min dzanbihi, diampuni segala dosa-dosa yang telah dia kerjakan, dengan membaca doa ini akan lebih kokoh, lebih kuat untuk kita mendapatkan ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebiasaan beriktikaf di 10 hari akhir di bulan Ramadan ini juga dikerjakan oleh istri-istri Nabi. Bahkan setelah Nabi SAW wafat, istri Nabi terus menjalankannya. Sehingga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan, Rasulullah itu biasa beriktikaf di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Kemudian falamma kana al-amru ladzi kubida fihi, tapi terakhir yaitu setelah Ramadan itu, kemudian Nabi haji wada, setelah haji wada Nabi wafat, Nabi tidak hanya 10 hari, kata Abu Hurairah. Falamma al-amru ladzi kubida fihi, ketika Nabi diwafatkan oleh Allah pada tahun itu, sehingga ini adalah iktikaf yang paling akhir, iktikafa isrina yauman, Nabi beriktikaf 20 hari, isrina yauman. Nah ini ada juga di antara para ulama, Nabi memang pernah terganggu, yaitu ketika Nabi iktikaf, Aisyah ikut iktikaf, mendirikan sebuah kemah di dalam masjid. Lalu istri-istri yang lain ikut iktikaf juga, sehingga di masjid itu penuh dengan tenda-tenda tempat tidur istri-istri Nabi. Nah, kata Nabi, ini tidak sehat ini. Rupanya ada persaingan di antara istri-istri Nabi untuk merebut kasih sayang Nabi. Di samping juga membuat masjid sesak dengan tenda-tenda. Akhirnya Nabi keluar supaya istrinya pun juga keluar dari masjid. Sehingga akhirnya apa yang Nabi tinggalkan itu Nabi lakukan pada Ramadan berikutnya, menambah 10 hari sehingga menjadi 20 hari. Karena yang paling banyak dilakukan oleh Nabi itu
adalah 10 hari, tapi pada hari akhir itu adalah 20 hari. Tapi ada juga para ulama mengatakan bahwasanya itikaf itu disunahkan tidak hanya pada 10 hari akhir Ramadan saja, tapi itu yang paling banyak dikerjakan Nabi. Tapi dilakukan selain itu pun hukumnya adalah boleh. Bahkan di antara para ulama mengatakan bahkan di luar bulan Ramadan itu pun juga boleh itikaf. Sebagaimana si sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya dulu pernah bernazar untuk itikaf. Padahal waktu itu saya masih jahiliyah," kata Umar bin Khattab. Lalu kata Nabi, setelah Umar bin Khattab menjadi orang Muslim, lalu bertanya kepada Nabi, kata Nabi, "Nazar kamu untuk itikaf, walaupun itu kamu lakukan niatnya ketika masih jahiliyah, sekarang kerjakanlah, walaupun hanya satu hari saja." Sehingga para ulama ketika orang itu datang ke masjid, maka supaya mendapat pahala yang lebih, maka ketika masuk ke masjid itu di samping niat beribadah juga disertai dengan niat itikaf, karena itikaf itu secara bahasa artinya adalah diam di masjid. Jadi setiap orang yang diam di masjid disebut itikaf kalau disertai dengan niat, walaupun waktunya tidak sampai satu hari, ya, secara bahasa betul. Tapi kalau secara istilah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, maka itikaf itu betul-betul tinggal di masjid dengan tujuan lebih meningkatkan konsentrasi di dalam beribadah kepada Allah, baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu dengan berzikir, baik itu dengan kajian-kajian ilmu yang bermanfaat. Ini semua adalah mendapat pahala dalam takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Aisyah, as-sunnatu 'alal mu'takifi, bahwa sunat bagi orang yang beriktikaf adalah alla ya'uda maridun. Sedang iktikaf ada temannya sakit, atau mungkin ada keluarganya yang sakit. Nah, maka orang yang iktikaf itu tidak boleh keluar masjid untuk menjenguk orang yang sakit. Dalam arti tidak boleh itu karena dia sedang beribadah iktikaf. Kalau dia keluar, berarti iktikafnya telah batal. Berarti ibadahnya ganti dari ibadah iktikaf ganti ibadah menjenguk orang yang sakit. Berarti apa sunnahnya kalau memang dia beriktikaf? Maka tidak menjenguk orang yang sakit, walaupun kerabatnya, walaupun keluarganya, walaupun teman akrabnya. Dia mendoakan dari masjid pun sudah cukup, misalnya supaya yang sakit itu segera sembuh, misalnya mendoakan. Atau kalau dia punya uang, dia mengirimkan uangnya sebagai bentuk bantuan untuk berobat misalnya. Nah, itu sudah cukup. Wala yashhadu janazatan, bahkan tidak menghadiri jenazah, artinya tidak takziah karena sedang beriktikaf. Wala yamassa imra'atan, dan juga tidak bersentuhan dengan wanita, maksudnya dengan istrinya. Wala yubashiruha, apalagi sampai berjumbu, tidak boleh, itu membatalkan. Wala yakhruju, dan tidak keluar dari tempat iktikaf, yaitu dari masjid, lihajatin karena hajat, illa lima la budda minhu, kecuali yang mesti dia harus kerjakan, misalnya untuk buang hajat, untuk BAB, untuk kencing, atau kalau tidak disediakan makanan sekedar untuk mencari makanan, berbuka puasa atau sahur, nah itu baru dibenarkan. Tapi kalau tidak, maka orang yang iktikaf itu betul-betul berdiam di masjid, konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalnya keluar di halaman masjid, refreshing, olahraga, sepak bola, tidak boleh, atau senam, tidak boleh. Tapi di lokasi masjid, itulah orang yang iktikaf. Kemudian juga hikmah daripada iktikaf itu berarti
sunnah Nabi yang mulai dilupakan orang. Ya kalau di kampung-kampung iktikaf itu ibadah yang aneh. Masa tidur di masjid, makan di masjid, itu dianggap aneh oleh orang kampung. Padahal itu adalah sunnah Nabi. Tapi alhamdulillah sekarang ini iktikaf itu sudah mulai berada di tiap-tiap kota ya, sudah ada ya. Kalau pada tahun 90 dulu itu sangat jarang. Masjid Manarul ini satu-satunya yang mengadakan peningkatan, di masjid-masjid lain tidak ada. Tapi sekarang hampir di masjid-masjid lain sudah mulai ada. Berarti sunnah mulai dikenal. Berarti apa? Orang yang iktikaf adalah menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mulai banyak dilupakan orang. Di samping secara pribadi, iktikaf itu adalah merupakan pembersihan jiwa kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah sehingga sifat-sifat sombong, sifat-sifat ujub, sifat-sifat iri, dengki yang ada dalam diri kita itu kita bersihkan sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersih. Kita menjadi qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang telah membersihkan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia berzikir menyebut nama Allah, wa shalat, dan dia salat. Dan ketika kita iktikaf, semua amal-amal itu bisa kita laksanakan. Karena itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di 10 Ramadan yang akhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan kemudahan kepada kita serta kekuatan untuk bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersih, suci jiwanya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di akhirat kelak bersama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jannahnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada saudara jamaah Masjid Manarul Islam, berita duka dari keluarga Bapak Bushra Thalib telah meninggal dunia. Beliau